Salam teman-teman hukumannya sekalian, nama saya Herdi Mas Kurnia dan pada kesempatan kali ini saya ingin menguraikan ke teman-teman sekalian mengenai asal mula negara dan pemerintahan. Nah, teori asal mula negara itu terbagi menjadi tiga, ada teori teokrasi, teori kontrak sosial, dan juga teori kekuasaan. Yang pertama adalah teokrasi yang menyebutkan bahwa political will yang hidup di dalam masyarakat itu tidak lain merupakan political will yang berasal dari Tuhan. Nah, pemahaman ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah teori teokrasi langsung atau pemahaman teokrasi primitif yang mengatakan bahwa raja adalah titisan Tuhan yang berkuasa di negara. Nah, contohnya adalah para Firaun Mesir yang menggunakan embel-embel keturunan Dewara untuk mengukuhkan kekuasaannya. Yang kedua adalah teori teokrasi tidak langsung atau teori teokrasi modern yang menyebutkan bahwa raja adalah perwakilan Tuhan untuk memimpin negara. Dengan kata lain, raja diberikan mandat oleh Yang Maha Kuasa untuk memimpin sebuah negara. Nah, di sini memunculkan istilah baru untuk melegitimasi kekuasaan monarki zaman dahulu. Istilah ini adalah divine rights of king atau hak ilahi dari raja untuk menguasai sebuah negara. Nah, menurut Friedrich Julius Stahl, negara itu ada dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia atau revolusi. Dimulai dari keluarga, lalu menjadi komunitas, hingga akhirnya menjadi negara. Nah, yang kedua adalah teori kontrak sosial. Kalau menurut teori kontrak sosial, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang memiliki setiapnya hak mendasar atau hak asasi, seperti hak hidup, hak merdeka, dan juga hak milik. Nah, pengetahuan hak ini diikuti dengan tindakan kesepakatan untuk bersama-sama menyetujui akan hak yang mendasar tadi dengan sesama manusia lain. Perjanjian ini disebut sebagai Pactum Unionis yang terjadi di antara sesama individu masyarakat. Nah, dari perjanjian ini lalu diangkat seorang penguasa untuk menjaga keberlangsungan dan penegakan pemenuhan hak tersebut. Nah, pengangkatan ini merupakan bentuk dari Pactum Subjectionis atau perjanjian antara penguasa dan yang dikuasai. Thomas Hobbes berpendapat bahwa munculnya negara dan pemerintah itu dikarenakan adanya keharusan untuk melindungi rakyatnya. Keharusan untuk melindungi rakyatnya dari ancaman serangan wilayah atau negara-negara lain. Karena itu, segala perilaku keji oleh pemerintah sebaiknya dihiraukan, terkecuali langsung mengancam nyawa. Itu karena tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga keutuhan dari negara tersebut. Nah, kalau menurut John Locke, negara dan penguasa justru memiliki kesepahaman yang sama dengan rakyatnya. Keseimbangan antara keperluan rakyat untuk dilindungi dan keuntungan raja sebagai penguasa adalah menjadi lem atau hal yang mengikat pada suatu negara. Nah, kalau menurut Jean-Jacques Rousseau, sebuah negara itu diawali dengan kesepakatan untuk menjaga ketertiban bersama dengan melindungi dan menghormati hak para individu. Nah, masing-masing individu dalam masyarakat ini memiliki rasa toleransi yang tinggi demi menjaga ketertiban sosial yang sudah terbangun. Lalu dimandatkan tugas kepada penguasa untuk menjalankan political will dari rakyatnya. Oke, yang ketiga adalah teori kekuasaan. Menurut teori kekuasaan, munculnya negara itu diawali dengan keunggulan satu pihak dibandingkan dengan pihak yang lain. Nah, keunggulan ini dapat berbentuk kemampuan fisik yang berlebih ataupun kemampuan ekonomi satu pihak untuk memaksa pihak yang lain mengikuti keinginannya. Kalau menurut Harold Laswell, keunggulan yang dimaksud itu harus bisa mempengaruhi perilaku dari pihak lain yang bersangkutan. Artinya, apakah dengan menggunakan tentara sebanyak ini atau menggunakan senjata sebanyak ini, negara lain itu atau pihak lain itu akan tunduk dengan kemauan kita atau tidak. Nah, mungkin teman-teman hukumannya sekarang mempertanyakan mana asal mula dari pemerintahan.
Nah, sebenarnya begini teman-teman, secara umum kemunculan negara akan selalu diikuti dengan terbentuknya sistem pemerintahan untuk mengatur, melaksanakan, dan menegakkan suatu political will. Entah itu berasal dari Tuhan, pihak yang lebih unggul, atau seluruh masyarakat. Itu karena negara dan pemerintah merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apabila negara itu dipisahkan dengan pemerintah, maka pemerintah tidak memiliki hegemoni dan negara itu tidak memiliki dasar penguasaan. Nah, sekian uraian dari teori asal mula negara. Terima kasih.